ada pergerakan sekecil apapun. Setuju. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu. Seperti Hai semuanya, kalian kita mau ngobrolin yang sesuatu yang menarik banget nih. Pernah ngerasain gak sih gimana rasanya hidup di tahun 1998? Bayangin aja, lagi panas-panasnya demo, krisis ekonomi di mana-mana, terus boom, Soeharto pun lengser dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Nah, gara-gara semua kejadian itu, Indonesia pun masuk era baru yang namanya era reformasi. Nah, sebelum lanjut, kenalin dulu nih, aku, Dimas, Rara, dan Karin bakalan ngobrolin gimana sih awal mula terjadinya reformasi 1998. Stop basa-basi, langsung aja bahas bareng. Wah, itu masa-masa genting banget tuh Dim. Soeharto turun, mahasiswa demo di mana-mana, situasi ekonomi juga kacau. Benar, aku juga pernah baca nih kalau reformasi 1998 ini jadi titik balik buat Indonesia dari era Orde Baru ke era reformasi. Tapi sebetulnya penyebab awalnya itu apa sih? Oke, aku sepilih ya. Jadi ada 4 penyebab utama terjadinya reformasi 1998 nih. Yang pertama, krisis ekonomi yang parah banget. Harga barang naik gila-gilaan, terus nilai tukar rupiah anjlok dari 2000-an sampai 16.000 per dolar. Gila, itu sih beneran ngehantam semua lapisan masyarakat. Kalau yang kedua, Nah, yang kedua tuh korupsi, kolusi, dan nepotisme alias KKN yang makin merajalela. Pemerintah saat itu tuh dianggapnya nggak transparan. Banyak pejabat yang dapat jabatan cuma karena dekat sama elit pesan aja mereka. gitu. Kalau yang ketiga ini pasti demokrasi ya. Benar banget. Kebebasan berpendapat dibuka, media dikontrol ketat, yang kritik pemerintah malah diciduk. Jadi rakyat saat itu tuh benar-benar ngerasa ditekan banget. Parah banget sih itu. Kalau yang terakhir, Kalau yang terakhir tuh era kepemimpinan Soeharto yang terlalu lama, yang sampai 32 tahun. wah 3 dekade itu ya. Jadi wajar aja banyak yang ngerasa stagnan, apalagi sampai nggak ada perubahan. Ditambah rakyat saya itu menderita, para elit malah makin makmur. Makanya ya, mahasiswa itu mulai turun ke jalan dan demo di mana-mana. Sampai akhirnya tuh ada suatu kejadian yang namanya tragedi Trisakti kan? Betul, itu jadi titik balik banget sih. 4 mahasiswa Trisakti ya kalau nggak Iya. salah itu ditembak saat demo damai berlangsung. Dan itu tuh tentu aja bikin emosi rakyat meledak-ledak. Jelasnya. Nah puncaknya tuh di tanggal 21 Mei 1998, di mana Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Setelah itu dimulailah era reformasi. Tapi tujuan dari reformasi itu juga jelas loh, bukan cuma buat pemulihan kekuasaan, tapi juga buat mewujudin pemerintahan yang demokratis, ngehapus KKN, tegakkan politik, dan yang terakhir pastinya tuh buat melindungi hak asasi manusia. Benar, kalau perubahan itu pastinya nggak instan ya, butuh proses yang panjang dan juga banyak. Tapi kalau sekarang ini udah mulai kelihatan kok perubahannya. Contohnya aja tuh pemilu sekarang udah semakin adil, terbuka juga. Kemudian juga ada kebebasan pers dan reformasi di era di bidang hukum sampai dengan militer. Ya meski masih banyak tantangan, reformasi 1998 tetap jadi momen bersejarah yang penting untuk menunjukkan kalau suara rakyat itu penting dan bisa membawa perubahan. Iya sih, kita bisa belajar banyak banget dari masa itu, bahwa perjuangan tuh bukan cuma soal demo, tapi juga tentang keberanian buat bersuara dan juga tanggung jawab buat masa depan. Tapi kalian sadar nggak sih? Meskipun sudah lebih dari 2 dekade, isu-isu kayak KKN dan ketimpangan itu masih terjadi sampai sekarang loh. Setuju sih. Kalian tuh kadang kayak merasa dijauh nggak sih? Kayak ya isu-isu itu tuh masih kadang berseliweran di zaman sekarang ini. Nah makanya kalau menurutku nih, apalagi kita sebagai Gen Z harus paham tentang sejarah biar masalah-masalah yang ada di zaman Orde Baru atau zaman-zaman sebelumnya itu nggak keulang lagi. Ya, bener banget. Soalnya perubahan itu gak akan datang kalau kita tuh cuma nungguin aja. Kita harus ada
Setuju. Kita bisa mulai dari hal kecil dulu, seperti peduli sama lingkungan sekitar, aktif di sekolah, atau sekedar ngomong kalau nggak ada yang bener lah. Aktif di sekolah betul banget sih, apalagi kita kan sebagai pelajar gitu, Iya. bisa ikut organisasi tuh. By the way, kita tuh hari ini ngobrolnya berfaedah banget ya. Bermanfaat banget nih. Next time kita bisa mau ngobrolin kategori SPKI atau orde lama nih. Orde lama gimana? Tahu yang lain? Boleh aja sih, tapi gimana kalau kita bahas orde baru dulu nih? Soalnya kan ada sangkut pautnya nih sama reformasi. Oh iya jelasnya sih, kita juga Boleh. bisa membedakan antara pemerintahan orde baru sama orde lama juga. Iya. Oke, cukup sampai di sini. Stay tune dan tunggu selanjutnya. Jangan lupa subscribe.